Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang ROA atau bisa disebut dengan Return on Asset. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan rumus dari ROA. Nah, ROA sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya. Nah, ROA sendiri ini biasanya ditampilkan menggunakan persentase. Jadi, apabila persentase ROA suatu perusahaan itu tinggi, maka bisa dipastikan perusahaan itu memiliki produktivitas dan efisien dalam memanfaatkan asetnya. Begitu juga kalau nilai ROA-nya rendah, berarti produktivitas perusahaan atau efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya itu kurang baik. Nah, pada dasarnya ROA ini digunakan untuk membandingkan ROA dari dua perusahaan yang berbeda, namun masih dalam subsektor yang sama. Misalnya seperti PT Adro Energi atau PT Bumi Resort yang sama-sama bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Nah, untuk rumus ROA sendiri yaitu laba bersih dibagi total aset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dan fungsi ROA. Fungsi ROA yang pertama yaitu sebagai dasar untuk menganalisis efektivitas pengguna modal perusahaan terkait dengan efisiensi produksi dan penjualan. Yang kedua, sebagai dasar untuk membandingkan kinerja keuangan antara perusahaan dalam industri yang sama. Perusahaan tersebut menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam suatu industri tertentu dapat ditentukan berdasarkan nilai rasio ROA-nya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektivitas tiap departemen dalam memanajemenkan perusahaan. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi setiap departemen untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Yang keempat, sebagai ukuran profitabilitas tiap produk yang dihasilkan perusahaan. Dari sinilah manajemen perusahaan dapat mengevaluasi produk sehingga dapat menentukan produk mana yang menguntungkan dan tidak. Yang kelima, sebagai dasar pengambilan keputusan ekspansi bisnis perusahaan, semakin tinggi rasio ROA-nya yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula peluang dan potensi perusahaan untuk berkembang. Yang keenam, sebagai salah satu indikatornya, buatlah suatu keputusan investasi bagi investor. Perusahaan dengan ROA-nya yang tinggi atau besar tentunya lebih menarik bagi investor untuk berinvestasi di perusahaan. Selanjutnya, manfaat ROA. ROA untuk mengetahui profitable dan efisiensi perusahaan. Return on Asset yang tinggi merupakan indikasi apakah sebuah bisnis memiliki keuntungan tinggi dan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini penting mengingat sebuah perusahaan pasti membutuhkan investor. Nah, informasi yang ada pada ROA merupakan tolak ukur bagi para investor agar mereka tidak ragu ketika ingin menanamkan modal. Telah disebutkan sebelumnya, Return on Asset hanya bisa digunakan untuk membandingkan dua perusahaan berbeda yang terjun di sektor serupa. Jadi jangan heran apabila investor memanfaatkan hasil perhitungan rumus ROA sebagai indikator ketika membandingkan perusahaan kita dengan kompetitor. Untuk yang selanjutnya yaitu keunggulan dari Return on Asset. Munawir menjelaskan bahwasannya ada dua keunggulan utama dari Return on Asset. Yang pertama yaitu Return on Asset mampu memperbandingkan rasio industri, sehingga kita dapat mengetahui posisi perusahaan atas suatu industri. Hal tersebut sangat penting untuk menyusun perencanaan strategi suatu perusahaan. Keunggulan Return on Asset yang kedua yaitu Return on Asset mampu mengukur efisiensi penggunaan modal dari suatu perusahaan secara menyeluruh. Di samping beberapa kelebihan dari ROA, ROA juga memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama, kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
Yang kedua adalah manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek, bukan tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return on asset. Menurut Kashmir, yang dapat mempengaruhi return on asset adalah margin laba bersih dan perputaran total aktiva. Karena apabila ROA rendah disebabkan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva. Selanjutnya, menurut Munawir, besarnya return on asset disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah turnover dari operating asset, yaitu tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi. Terus yang kedua ada profit margin, yaitu keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Terus profit margin ini digunakan untuk mengukur keuntungan yang dicapai oleh perusahaan dengan dihubungkan oleh penjualannya. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan salah satunya atau kedua-duanya sebagai usaha untuk memperbesar return on asset atau ROA. Untuk mempertinggi return on asset atau ROA dengan memperbesar profit margin adalah bersangkutan dengan mempertinggi efisiensi di sektor produksi, penjualan, dan administrasi. Sedangkan usaha untuk mempertinggi return on asset dengan memperbesar asset turnover adalah kebijaksanaan investasi dana dalam berbagai aktiva, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur return on asset atau ROA. Menurut Bingham dan Holston, indikator alat ukur yang digunakan di dalam return on asset atau ROA melibatkan unsur laba bersih dan total aset atau total aktiva, di mana laba bersih dibagi dengan total aset atau total aktiva perusahaan dikali 100%. Unsur yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajibannya selama satu periode. Yang kedua adalah beban. Beban adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau penambahan kewajiban selama satu periode. Yang ketiga adalah keuntungan. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih perusahaan dari transaksi sampingan yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Yang keempat adalah kerugian. Kerugian adalah penurunan ekuitas atau aktiva bersih perusahaan dari transaksi sampingan kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Dalam ROA terdapat salah satu contoh soal investasinya akan menggunakan PT Kimia Farma Terbuka yang merupakan salah satu perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kimia Farma secara khusus bergerak di sektor barang konsumsi dengan subsektor farmasi. Kemudian untuk menghitung ROA Kimia Farma, Indonesia menggunakan data keuangan terbaru per 31 Desember 2019 dalam ribuan rupiah. Dalam contoh soal tersebut diketahui laba bersih Rp890.439 dan total aset Rp18.352.877.132 dan dapat dihitung menggunakan rumus ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Maka Rp890.439 dibagi Rp877.132 dikali 100%, hingga hasil ROA yaitu 0,09%. Interpretasi hasil ROA yaitu PT Kimia Farma Terbuka menghasilkan laba bersih atau net income sebesar 0,09% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebanyak
0,09%. Maka semakin tinggi nilai ROA, semakin optimal kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis ROA. Jadi menurut Sherman 2015 cara menganalisis ROA itu ada 3. Yang pertama adalah intra-company analysis, di mana ini dengan cara membandingkan nilai rasio antar perusahaan. Misalnya kita membandingkan ROA dengan ROE. Kemudian yang kedua adalah trend analysis, di mana ini membandingkan nilai rasio keuangan perusahaan dengan periode waktu tertentu. Misalnya 2015 sampai 2019. Dari sinilah kita dapat melihat apakah tren analisis perusahaan itu meningkat, stagnan, atau turun. Kemudian yang ketiga adalah industry comparison, di mana kita membandingkan nilai ROA perusahaan dengan nilai ROA industri. Misalnya, nilai ROA perusahaan pada PT Kimia Farma 2019 adalah 0,09%, sedangkan nilai ROA industri di subsektor farmasi adalah 2%. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa nilai ROA perusahaan PT Kimia Farma berada di bawah nilai ROA industri. Hal ini berarti mengindikasikan nilai yang kurang baik, karena ROA yang baik adalah harus di atas nilai ROA industri.